Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita dapat bertemu dalam video kali ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu apapun. Sholawat serta salam tak lupa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang lantaran agama Islam. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alifia Nuraini, mahasiswa dari Institut Studi Islam Muhammadiyah Pacitan, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Pada video kali ini, saya akan membahas inovasi pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran di era revolusi 4.0. Inovasi pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran di era revolusi 4.0. Ditulis oleh Budiono dalam jurnal Kependidikan, Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di bidang pendidikan, pengajaran, dan pembelajaran, terbit pada tanggal 4 Juli 2020, volume 6 dan nomor 2. Masuk ke abstrak. Penelitian ini membahas pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran dan inovasi pendidik dalam mengatasi berbagai kendala. Melalui studi pustaka, ditentukan bahwa pemanfaatan media pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik media dan kebutuhan belajar. Pendidik berperan sebagai pengendali teknologi, bukan bergantung padanya. Dalam menghadapi keterbatasan fasilitas dan kendala teknis, pendidik dituntut untuk berinovasi, termasuk memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran yang aplikatif. Jurnal ini memiliki latar belakang, penggunaan teknologi bertujuan membantu aktivitas manusia, termasuk dalam pembelajaran. Teknologi mempermudah penyampaian informasi yang sulit dijangkau secara langsung. Dalam konteks pendidikan, media pembelajaran berperan penting sebagai alat bantu penyampaian materi secara efektif dan efisien. Pendidik memiliki peran utama dalam merancang, memilih, dan mengevaluasi media sesuai kebutuhan peserta didik dan tujuan pembelajaran. Media harus dipahami sebagai sarana penyalur dan penyedia informasi, bukan semata alat elektronik seperti laptop atau infokus. Pemanfaatan media yang tepat mendukung pencapaian kompetensi kognitif, psikomotorik, dan afektif peserta didik. Penulis menekankan pentingnya pemahaman hakikat problematika dan teknik pemilihan media secara fungsional bagi semua pendidik di berbagai jenjang pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan atau library research, yaitu pengumpulan data dari sumber tertulis seperti jurnal, buku, dokumen, dan lainnya yang relevan. Menurut Soekardi 2017, langkah-langkah analisis meliputi mengidentifikasi penelitian dari yang terbaru hingga terlama, menilai relevansi abstrak, mencatat bagian penting untuk menghindari plagiasi, serta menyusun kutipan atau informasi secara sistematis. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, hakikat media pembelajaran. Perkembangan teknologi telah mengubah gaya belajar dan penggunaan media pembelajaran. Menurut Eric Hasby, ada 5 fase perkembangan sistem pembelajaran berbasis TIK, mulai dari ceramah, tulisan, mesin cetak, media elektronik, hingga internet. Bimo menambahkan bahwa media awalnya hanya alat bantu, lalu berkembang menjadi bagian integral pembelajaran.
Wina Sanjaya menekankan pentingnya inovasi dan kreativitas dalam mengajar, serta menggunakan media untuk membantu siswa memahami materi. Namun, media tidak perlu menjamin penyampaian informasi yang akurat jika tidak digunakan dengan tepat. Bukuh dan Parmin menyatakan bahwa media pembelajaran harus mampu menjembatani penyampaian pengetahuan yang kompleks. Minat belajar meningkat dengan media yang variatif seperti media gambar dan aplikasi lektora. Yang kedua, problematika pemanfaatan media pembelajaran. Perkembangan teknologi komunikasi telah mencapai era 4.0 yang membawa perubahan besar dalam media pembelajaran, terutama melalui kemudahan akses internet. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan baru, khususnya dalam kesiapan guru menghadapi perkembangan teknologi. Hasil uji kompetensi guru menunjukkan masih rendahnya penguasaan meskipun ada peningkatan di beberapa tempat. Kemampuan guru dalam memanfaatkan TIK masih bervariasi, dan penggunaan media pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan serta konteks. Tidak semua media harus berbasis elektronik, media non-elektronik juga penting. Selain itu, guru tidak boleh bergantung pada satu jenis media dan harus memperhatikan tujuan, karakteristik siswa, serta substansi pembelajaran. Perencanaan pembelajaran seperti penyusunan RPP seharusnya dilihat sebagai panduan, bukan beban. Yang ketiga, teknik pemilihan media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran yang tepat seperti media konkret dan lingkungan terbukti dapat meningkatkan hasil belajar. Pemilihan media harus disesuaikan dengan tujuan dan karakteristik materi serta didukung strategi yang tepat. Meski internet memudahkan akses informasi, tidak semua masalah pembelajaran dapat diselesaikan dengannya. Dan peran guru tetap penting, terutama dalam membentuk karakter peserta didik. Guru perlu membimbing siswa saat menggunakan internet agar tidak terjadi penyalahgunaan. Media pembelajaran harus dirancang komunikatif dan melibatkan siswa secara aktif. Selain media digital, lingkungan sekitar juga bisa menjadi media efektif yang memberikan pengalaman nyata dan memperkuat pemahaman, khususnya pada materi yang bersifat abstrak. Kesimpulannya, pendidikan harus menyesuaikan diri dengan globalisasi dan kemajuan teknologi. Namun, peran pendidik tetap penting dan tidak tergantikan. Pendidik bertanggung jawab merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi penggunaan media pembelajaran. Media hanyalah alat bantu, sementara pendidik tetap menjadi pengendali utama. Oleh karena itu, pendidik sebaiknya tidak bergantung pada satu jenis media, melainkan memanfaatkan berbagai potensi, termasuk lingkungan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran agar media digunakan secara tepat guna. Sekian materi dari video kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dari saya sampaikan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.